Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alumni training titik balik jalan pulang seorang hamba. Beberapa hari lalu kita sudah menyampaikan beberapa materi mentoring, mulai dari cara memperbaiki sholat, hakikat masalah, kemudian belajar untuk menjadi seorang hamba dengan cara istighfar, dan kelebihan-kelebihan istighfar dan caranya di mana sudah kita bahas. Apakah ini sudah menjadi amalan rutin Bapak Ibu semua? Kami berharap ini menjadi amalan-amalan rutin Bapak Ibu semua, bukan sekedar di kelas kita, bukan sekedar di mentoring, tapi ini menjadi kunci hidup agar kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan peta yang kedua, yaitu ukhuwah Islamiyah. Maka dimulai dari mana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat yang disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna lil mu'minat kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Maka yang namanya bangunan itu harus saling topang menopang, tolong menolong, sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Begitu juga dengan kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus menjadi penopang untuk saudara-saudara kita yang lain. Harus menghilangkan rasa cemburu, harus menghilangkan rasa lebih baik dan penyakit-penyakit hati lainnya. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa belum sempurna iman seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Dua pernyataan yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam ini penting untuk kita fahami, bahwa ternyata untuk menuju pulang ke Allah Subhanahu wa taala, urusan dengan saudara-saudara kita ini harus clear. Pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk ke ayat Ali Imran 134, maka di situ disebutkan wal afu anin nas, memaafkan manusia. Karenanya perasaan lebih baik, kemudian sombong, ujub, takabur ini harus sirna dari dalam hati kita. Merasa senang ketika saudara susah, merasa susah ketika saudara senang. Ini adalah penyakit yang harus segera kita singkirkan kalau kita mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pelihara penyakit-penyakit hati. Jangan pelihara penyakit hati sehingga itu akan menggerogoti iman kita, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya menghilangkan penyakit-penyakit hati dan perasaan-perasaan sombong yang ada di dalam diri kita? Ketika kita sombong dengan apa yang kita punya hari ini, maka ingat ketika iblis laknatullah alaih diusir Allah Subhanahu wa taala dari surga. Iblis itu adalah pintar, iblis itu dekat sama Allah, rajin ibadahnya, tapi ada rasa lebih baik dari yang lain. Dia cuma mengatakan ana khairu minhu. Ini menjelaskan bahwa dia itu sombong. Maka tidak layak bagi kita untuk merasa sombong dengan apa yang dititipi oleh Allah, baik itu kepintaran, ketampanan, kecantikan, harta yang Allah titipkan, semua titipan. Maka cerabut itu semua agar Allah Subhanahu wa taala menitipkan hati yang baik di dalam kalbu kita. Maka rekomendasi kami hari ini untuk penyakit sombong, adalah rajin bermuhasabah. Bermuhasabah di mana? Di waktu malam atau sepertiga malam kita. Bagaimana caranya? Caranya duduk sejenak, kemudian istighfar yang 300, kemudian bilang sama Allah Subhanahu wa taala dalam hati, atau bicara dengan diri kita sendiri. Contohnya, Abu Aska, kenapa kamu sombong? Kamu hari ini bisa dimuliakan orang, bisa begini dan begitu, itu karena Allah masih menutup rapat-rapat aibmu. Coba ingat-ingat kesalahan yang pernah kita lakukan, dan ketika Allah membukanya, maka kita tidak akan pernah bisa sombong, kawan-kawan. Yang kedua, ketika muncul tamak di dalam hati kita, mau menang sendiri,
maka kemudian obatnya adalah sedekahnya dibanyakin. Sedekah apa-apa yang paling kita cintai, sedekahin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika ada perasaan lebih baik, iri, hati dengki sama orang lain, sama saudara-saudara kita, maka yang antum harus lakukan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, antum harus doakan orang yang antum dengki dan iri itu. Yang kedua, antum beri hadiah. Kalaupun itu tidak hilang, maka kita bisa mengambil alih petugas marbot masjid ya, untuk bisa membersihkan WC-nya yang kotor. Kita yang melakukan. Kenapa? Karena itu bisa merendahkan hati kita agar keluar dari penyakit-penyakit hati. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abang kakak, mudah-mudahan ini bisa jadi amalan kita sehari-hari ya. Bukan sekedar ikut training, bukan sekedar ikut kajian, tapi ada yang diambil, ada yang dijadiin rumusan-rumusan hidup. Saya pikir ini sudah cukup jelas peta yang kami bagikan agar kita bisa pulang menjadi seorang hamba. Kalau saya boleh mereview ke belakang sebentar, bahwa yang pertama syarat pulang menjadi seorang hamba adalah akui bahwa diri kita adalah hambanya Allah yang wajib patuh dengan beberapa poin-poin yang sudah kita sebutkan kemarin. Yang kedua hari ini, untuk bisa menguatkan ukhuwah kepada semua saudara-saudara muslim kita, memaafkan, hindari penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki, merasa lebih baik, hindari semua. Kemudian doakan saudara-saudara kita yang hari ini salah, bukan menjadi hakim untuk mereka yang hari ini sedang salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga mentoring hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah kemudian kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat? Apakah kemudian kita sudah melakukan zikir istighfar yang 300? Apakah kemudian kita sudah mulai mendoakan saudara-saudara kita? Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.